satu. Nah, yang kedua, yang ingin saya katakan adalah bahwa sampai sekarang Komisi 2 DPR RI itu terus meminta kepada pemerintah, dalam hal ini adalah Menpan-RB, BKN ya, untuk membenahi database honorer di seluruh Indonesia. Baik mereka yang bekerja di kementerian lembaga negara di tingkat pusat ini maupun di pemerintah provinsi, kabupaten, kota. Rekan-rekan sekalian, harus kita ketahui bahwa database itu sampai sekarang belum fix. Terus bergerak dari hari ke hari. Kenapa demikian? Karena terlalu mudah di banyak tempat ya. Orang mengangkat honorer. Sekarang yang bisa dilakukan oleh negara, satu, kami merapikan database. Dengan dirapikannya database, maka kami akan melihat nanti sejauh mana korelasi antara kebutuhan kementerian lembaga, pemerintahan daerah, dengan porsi honorer yang ada di masing-masing unit kerja. Ya. Tentu ada subjektivitas masing-masing. Tadi misalnya ada argumentasi bahwa di tenaga kesehatan itu lebih banyak kemudian honorer dibanding yang ASN. Lalu kita cek, apa betul kalau nggak ada honorer, lalu kemudian fasilitas kesehatan kita dan layanan kesehatan kita kemudian menjadi mati. Kalau memang menjadi mati, maka tanggung jawab negara untuk memastikan agar itu tetap. Kan begitu. Begitu juga dengan dalam tanda kutip di lembaga-lembaga pendidikan. Kita akan cek ini, kebutuhan guru kita berapa. Lalu di dalamnya yang ASN berapa, yang honorer berapa. Kalau honorernya tidak ada, apakah kemudian kegiatan belajar mengajar dan seterusnya itu akan mati atau tidak? Ini semua akan kami cek dengan basis database. Nah, database ini sekarang harus dirapikan dan tidak boleh lagi ada pengangkatan atas nama apapun. Problemnya sekarang adalah kita belum bisa merapikan itu orang-orang, pejabat-pejabat di tingkat daerah yang sebetulnya tidak memiliki kewenangan untuk mengangkat para honorer, itu untuk kita jadikan honorer. Itu satu. Yang berikutnya, yang ketiga ingin saya katakan adalah bahwa DPR RI dan pemerintah sudah menyepakati bahwa per tanggal 27 November 2023 berdasarkan PP nomor 49 tahun 2018 yang seharusnya tidak ada lagi honorer, itu artinya hanya ada dua pilihan bagi negara, memberhentikan seluruh honorer atau mengangkat honorer. Kami sepakat untuk merevisi PP itu dengan didahului melalui revisi Undang-Undang ASN yang sekarang sedang dibahas di Komisi 2 DPR RI gitu. Sehingga tidak perlu ada kekhawatiran berlebih bahwa nanti per November 2023 Bapak Ibu sekalian tidak memiliki lagi status pekerjaan. Saya pastikan honorer tidak ada satupun yang akan diberhentikan karena PP itu. Karena undang-undang yang kita rubah, PP-nya otomatis akan menyesuaikan dengan undang-undang. Oke. Jumlah honorer Indonesia nih 2,6 juta orang. Itu kita automatically menjadi ASN, atau kalau kawan-kawan justru pengennya kan ASN yang berstatus PNS. Itu berarti nanti kita tidak akan menerima CPNS lebih kurang 15 tahun ke depan. Oke, jadi nanti kalau kita nggak nerima CPNS 15 tahun ke depan, nanti Bu Dewi mencak lagi karena anaknya udah sarjana. Anaknya pengen juga jadi PNS. Iya kan? Bang Latifan nanti adiknya yang baru lulus kuliah pengen juga jadi CPNS. Nggak bisa karena kita sudah meng-accept yang ini gitu. Jadi ini dilema yang kemudian harus kita pecahkan, yang kita harus lihat betul-betul. Tapi prinsipnya satu, kalau soal kemanusiaan kita tidak akan berhentikan mereka, itu satu dulu. Oke. Yang kedua, kami berupaya sekarang mencarikan skema setidak-tidaknya P3K. Setidak-tidaknya Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak ada juga kami ini keinginan untuk membiarkan masalah ini tidak ada solusinya. Betul. Ini kan masalah yang hampir 10 tahun terakhir dipelihara dan tidak ada solusinya. Jadi Bapak Ibu sekalian yakinlah bahwa pemerintah dan Komisi 2 DPR RI tidak akan membiarkan ini sebagai bom waktu sosial. Oke. Kami ingin selesaikan ini dan ini tahun politik. Kami tidak ingin kemudian membiarkan ini masuk tahun politik tahun depan. Oke. Tapi kalau misalnya ya, Bang Rifki, ini kan rapat masih akan terus berlangsung dan diharapkan akan selesai di masa sidang kapan? Maksimal masa sidang depan. Oke. Jadi masa sidang ini kami menyelesaikan di Panja, lalu nanti setelah reses dia akan berproses ke AKD yang ditunjuk. Kemungkinan besar tentu adalah Komisi 2, bisa juga nanti akan meningkat prosesnya di balik langsung, karena bukan hanya melibatkan kepegawaian kan dalam arti teknis, tapi juga hampir semua komisi berkepentingan ini. Karena banyak sekali honorer di mitra kerja komisi-komisi yang lain, dan kami pastikan insya Allah sebelum
bulan September atau Oktober, insya Allah undang-undangnya kita sahkan. Oke, dan juga pastinya pemirsa nih sekali lagi dipastikan bahwa Komisi 2 memastikan tidak akan ada PHK massal untuk para tenaga honorer. Jadi kita tunggu saja bagaimana nanti hasil dari rancangan undang-undang ASN yang sedang dibahas oleh Komisi 2 bersama dengan stakeholder terkait. Terima kasih sekali lagi.